Thank you, Kak. Sebelum gue mulai, tadi dokter Dika udah nanya, ada yang suka lari apa enggak? Enggak ada yang tunjuk tangan. Ada yang pernah lari dalam hidupnya enggak? Boleh tunjuk tangan enggak? Oke. Oke, lari dari tanggung jawab, lari dari mantan-mantan, oke. Oke, yes, nama gue Distra. Gue tadi disampaikan sama Eda juga, gue pendiri komunitas lari di Jakarta namanya Running Rage. Lalu gue juga menciptakan sebuah media lari di Indonesia bernama Runhood. Jadi media terbesar sekarang di Indonesia, tepuk tangan dulu dong. Lalu gue juga certified running coach gitu ya. Jadi pertama kali gue lari itu 13 tahun lalu di Inggris. Gue ngeliat di depan halte bus waktu gue mau ke kampus, banyak banget orang lari gitu ya. Gue nggak habis pikir kenapa dia pada mau lari. Dulu gue cuma tahu lari itu karena gue dihukum pas SMA gitu kan. Besokannya gue coba untuk lari dan gak nyampe 10 menit gue muntah gitu. Nah, gua waktu itu join komunitas dan komunitas itu asik banget. Dia ngegabungin lari dengan subculture, dengan musik, dengan foto, dengan desain. Lalu gua balik ke Indonesia, gua bikin komunitas namanya Running Rage. Dan misi gua cuma satu. Gua cuma pengen empower young people to progress in life in running, gitu ya. Dengan ambisi gua ngajak anak muda untuk lari, gua bikin komunitas, lalu gua bikin skalanya lebih besar lagi, skala nasional dengan media Runhood. Karena gue yakin lari itu adalah olahraga yang sangat inklusif. Semua orang bisa ngelakuin olahraga lari. Nah, tapi selama 14 tahun gue lari, gue ngerasa lari itu gak cuma tentang olahraga aja, tapi lari itu juga menjadi alat untuk menghubungkan orang gitu ya. It's a social media basically. Social media bukan cuma Instagram, Twitter, TikTok doang, tapi sebenarnya olahraga bisa jadi social media. Ini salah satu buktinya, gitu ya. Gua dengan lari gue bisa ketemu banyak orang mancanegara, baik di Eropa, Asia, dan juga di Indonesia. Ini di tengah kita tahun 2018 ketemu dengan running club, gitu ya, di Bali waktu itu. Nah, good newsnya makin banyak orang yang lari gitu ya. Kalau misalnya tahun 2013 cuman ada 200 event lari, tahun 2024 udah hampir menyentuh 1000 event lari di Indonesia. Itu jadi indikator bahwa lari itu semakin populer. Tapi semakin populer lari, ini juga ada tadi ya, mungkin Dokter Dika juga bilang ada sisi edukasi yang harus dikejar juga. Karena kalau kita lihat sosial media, oh teman gue lari nih, gue harus bisa juga gitu. Tapi tidak tahu caranya yang benar. Makanya 2 tahun lalu gue bikin ambil sertifikasi coaching, dimana gue percaya bahwa lari itu nggak cuma tentang jadi yang tercepat, terkuat, terjauh, tapi gimana caranya dengan lari kita bisa bikin mental dan badan kita lebih seimbang. Kita dapetin ketenangan dengan berlari gitu ya. Two school of thoughts about running is not just about improving your physical abilities, tapi dengan berlari lo jadi tahu, punya self awareness tentang apa yang terjadi dengan badan kita. Nah, lalu kalau kita melihat tentang olahraga, kita kan pengennya mau hidup sehat gitu ya. Cuman sebenarnya hidup sehat itu bukan cuma dari olahraga aja. Kalau kalian lihat di sini, exercise is the smallest part. Nutrition sama managing stress justru yang paling susah dan paling harus diperhatikan. Makanya approach gue terhadap olahraga, terhadap latihan adalah mindful progression. Gimana caranya kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, tapi dengan ritme kita masing-masing, bukan ritme orang lain, bukan membanding-bandingkan kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita. We often focus on the what. Kita pengen turun berat badan, kita pengen lari maraton, kita pengen ngalahin teman kita misalnya. Tapi jarang banget kita bisa discover what is the real why, what is the real motivation yang benar-benar uniquely punya kita. Gitu. Gue pengen sharing sedikit pengalaman dari salah satu atlet gue. Dia baru finish Chicago Marathon. It's not just about the timing. Yang bikin gue terharu adalah dengan gue latihan lari, gue bisa punya boundaries terhadap diri gue sendiri. Gue bisa jadi orang yang lebih disiplin. Itu yang menurut gue
reward buat gue diri sendiri gitu ya. Nextnya, habis gue bikin komunitas media, gue bersama teman-teman yang lain bikin tahun lalu Jakarta Marathon, dan tahun ini ganti nama menjadi Jakarta Running Festival. Idenya adalah bikin lari itu menjadi olahraga yang lebih inklusif lagi, yang bisa dirasakan semua orang gitu ya. Kalau kita lihat di Tokyo, di Jepang, orang yang ikut Tokyo Marathon itu 50.000. Tapi orang yang nonton turun ke jalan untuk semangatin orang-orang yang lari itu 1 juta penduduk. Dan itu menjadi sebuah acara kota yang sangat dinanti-nanti tiap tahunnya. Makanya tagline kita adalah langkah bersama. Lari itu lebih seru kalau misalnya dilakuin bareng-bareng. Kalau di foto ini mungkin cuma sebagian jalan yang diisi oleh pelari. Tahun ini kita pengen ajak teman-teman, ajak kota kita untuk turun ke jalan untuk selebrasi olahraga ini. Enda kemarin pas ngajak gua ke Peca-Kuca, Dis lo boleh sharing nggak tentang life purpose lo gitu ya. 14 tahun lari, gua jadi makin yakin the life purpose, I'm here for the long run, I'm here to nurture the running culture gitu kan. Tadi Dr. Ika juga bilang, edukasi itu yang masih sangat penting di olahraga ini. Gitu. Nggak pengen cuma ngajak orang lari, tapi gimana caranya kita bisa ngajak orang itu lari dengan cara yang benar. Dan menurut gua cara yang benar adalah the safest way is to get to know your body better before you do anything. Sebelum lo olahraga, tahu badan lo tuh seperti apa sih. Misalnya dari tipe golongan darah, tipe mungkin punya penyakit apa sebelum kita jump, sebelum kita berolahraga tertentu, bisa lari, bisa rugby, bisa pilates, segala macam. So I want to end my slides with these favorite quotes. Banyak yang nanya gimana caranya mulai lari. I think if you strive for perfections, you won't go anywhere. Nggak perlu jam, nggak perlu sepatu yang bagus. Yang penting lo lari dulu. Hindarin itu semua perfectionism. Just do it, but do it in the right way. Nama gue Disra dan gue seorang pelari. Thank you.